Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran ekonomi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi adalah suatu aturan yang berlaku untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Nah, di setiap negara itu kan pasti mempunyai kondisi negara yang berbeda, kemampuannya juga berbeda, maka sistem-sistem ekonomi yang diterapkan itu berbeda-beda pula. Nah, untuk itu kita bahas sistem-sistem ekonomi, berbagai macam sistem ekonomi yang merupakan solusi dari masalah-masalah pokok dari perekonomian. Nah, yang pertama itu kita lihat. Nah, ini gambar apa? Ada gambar barter. Barter itu sistem ekonomi apa ya? Nah, jadi barter itu adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional, istilahnya. Jadi pada umumnya ini masyarakat yang terpencil atau yang terisolasi, yang tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi dan belum mengenal teknologi. Nah, jadi masyarakat yang bersangkutan memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara sederhana. Nah, ini sistemnya mereka masih secara sederhana dan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka menukarkan apa yang mereka punya dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu bisa dapat lihat di gambar. Nah, mereka istilahnya belum mengenal lebih jauh teknologi karena istilahnya jadi mereka misalnya ada punya barang misalnya seperti ini ada buah-buahan, mereka butuhnya ayam ditukarlah buah-buahan dengan orang yang mau menukar dengan yang juga butuh buah istilahnya. Nah, satunya butuh buah, satunya butuh ayam, tukar misalnya semuanya yang cocok. Nah, itu sistem barter. Nah, jadi bagaimana masyarakat tradisional memecahkan masalah ekonominya, mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada karena mereka kan masih belum mengenal teknologi, jadi apa yang ada di alam, lalu mereka produksi sendiri dan digunakan sendiri juga. Nah, kalau mereka tidak dapat istilahnya sumber daya tersebut di alam itu tidak dapat, mereka menggunakan apa yang ada itu ditukarkan dengan orang lain. Nah, seperti itu. Itu sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya itu pasti teknologinya pasti masih sederhana, sumber daya manusia yang paling utama di sini, belum adanya pembagian kerja tanah itu sebagai sumber kemakmuran dan masih berpegang teguh pada adat istiadat. Nah, dari sisi positif dan negatif dari sisi ekonomi tradisional yang pertama itu sisi positifnya. Positifnya apa? Itu tidak terjadinya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Nah, yang kedua, yaitu anggota masyarakat tidak terbebani oleh target-target tertentu. Karena kegiatan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Nah, tapi sisi negatifnya, hal yang tidak baik dari sistem ekonomi tradisional ini, yaitu masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal yang penting cukup aja, kayak gitu. Tapi tidak mau istilah lebih meningkat lagi kesejahteraannya. Jadi dia tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Nah, sistem ekonomi tradisional menyebabkan masyarakatnya tidak punya motivasi untuk membuat suatu hal yang membawa kemajuan. Nah, lalu menganggap tabu terjadinya perubahan sehingga sulit berkembang. Nah, mereka terlalu konservatif. Lalu tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Nah, mereka tidak ada memikirkan efisien bagus enggaknya, misalnya efektif enggaknya. Yang penting bisa terpenuhi aja. Kalau misalnya tidak bisa terpenuhi, kita cari sendiri tidak dapat, tukar dengan orang lain. Nah, kayak gitu. Itu dalam sistem ekonomi tradisional. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat. Ini gambar di mana? Nah, ini gambar di Korea Utara. Kira-kira kita membahas sistem ekonomi apa ini? Nah, ini sistem ekonomi komando atau yang terpusat. Nah, ini dia. Sistem ekonomi komando atau terpusat itu adalah sistem ekonomi yang terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintahan itu memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, misalnya bisnis, kepemilikannya, lalu labanya, keuntungannya, lalu alokasi sumber daya yang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Jadi semua faktor produksi adalah milik pemerintah sehingga hak individu itu tidak diakui. Nah, semuanya terpusat pada pemerintah, semua kegiatan ekonominya.
Lalu, nah, jadi bagaimana sih sistem ekonomi terpusat itu? Mereka ini yang menerapkan ini misalnya seperti Korea Utara itu memecahkan masalah ekonominya. Nah, jadi ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada itu diproduksi oleh pemerintah, lalu didistribusikan kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi yang mengelola ini pemerintah. Keuntungan juga didapat pemerintah. Jadi hak-hak individu itu tidak diakui. Misalnya kalian buka usaha di negara ini, nah, usaha kalian itu tidak istilah bukan hak kalian walaupun kalian yang punya usaha, tapi hak pemerintah. Misalnya seperti itu. Atau istilahnya keuntungan apapun yang kalian dapat itu ke pemerintah larinya nanti. Lalu apa sih sisi positif dan negatif dari sistem ekonomi terpusat ini? Nah, dari sisi positifnya, pemerintah itu lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya karena istilahnya penanganannya itu terpusat. Nah, satu saja yang memberikan komando. Lalu apalagi pasar barang dalam negeri itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi pasar barang apa yang dalam negeri itu dapat berjalan lancar karena produksi sendiri, dikonsumsi, didistribusikan juga pada masyarakat sendiri. Lalu pemerintah itu bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga karena mereka yang memproduksi, mereka juga yang menentukan. Lalu relatif mudah melakukan distribusi dan pendapatannya merata. Lalu jarang terjadinya krisis ekonomi karena yang ngaturnya kan komandonya satu saja, lebih tertata, lebih terkontrol. Lalu sisi negatifnya apa? Itu mematikan inisiatif individu untuk maju. Nah, karena istilah segala sesuatu diatur, mereka tidak punya inisiatif lagi. Istilahnya untuk memajukan dirinya sendiri atau memajukan punya inovasi-inovasi baru itu tidak ada. Istilahnya tidak ada inisiatif. Karena semua sudah diatur oleh pemerintah. Lalu apa lagi? Yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi. Nah, karena sehingga semuanya itu haknya kembali lagi kepada pemerintah. Nah, nah, untuk video pembelajaran kali ini, ekonomi hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas lagi video pembelajaran ekonomi tentang sistem ekonomi lainnya di pertemuan atau di video selanjutnya. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan saja atau di kolom komentar. Untuk video pembelajaran ini sekian dan terima kasih.